janganlah apa yang biasa kita lakukan atau latihan yang kita berikan itu dikasihkan dengan Jadi kalau misalnya kita udah mengetahui atau nggak mengetahui bahwa si klien ini mau overtrain, terus kita ngelatih kliennya itu dengan asal-asalan aja supaya klien capek aja atau berkeringat aja, itu nggak bakal berbanding lurus sama kita punya salary atau keuangan deh. Karena kalau misalnya kita ngelatih klien seperti itu aja tanpa ada ujungnya, kayaknya bakal malas juga sih klien untuk perpanjang atau latihan sama kita gitu. Kita sebagai coach itu memahami kondisi dari klien kita dan memberikan sedikit pengertian terhadap klien kita. Bukan berarti dengan kita menurunkan atau mengurangi latihan, si klien nggak akan extend atau nggak akan progres. Tenang aja kok. Kalau kita pinter secara knowledge, pinter secara experience, pasti bisa kok. Hai guys, kembali lagi di Ruang Go Workout Podcast. Nah, kali ini akan menyambung dari pembahasan sebelumnya dengan bintang tamu yang sama lagi. Cuman kita duduknya beda aja. Oke, kalau sebelumnya kita tuh bahas tentang deload, yaitu metode untuk menurunkan intensitas latihan supaya kita bisa back to perform. Kali ini kita akan bahas dampak dari kita nggak melakukan deload, yaitu overtraining. Nah, banyak coach-coach sekarang itu yang suka nge-push kliennya itu out of limit. Nah, tanpa memperhatikan secara subjeknya sendiri ini sebetulnya sudah limit atau belum. Nah, kan Coach Yogi pasti sendiri relate kan, kayak 2 rep lagi, 5 rep lagi, 1 lagi bisa kamu. Nah, kayak gitu. Tapi sambil dibantuin ya. Nah, itu ya guys. Oke, kali ini kita akan membahas yang namanya overtraining supaya tidak terjadi seperti itu lagi ya. Oke. Kita ke Coach Yogi dulu soal overtraining. Nah, kalau Coach Yogi sendiri pengalaman overtrainingnya dalam berlatih dan mengajar klien itu seperti apa? Balik lagi ke yang dibahas di video sebelumnya, yang bikin overtraining itu karena aku punya program latihan dan diriku sendiri yang merealisasikan program latihan itu tidak mempertimbangkan faktor lainnya. Misal kayak faktor makanku pada saat itu bagaimana, lalu faktor dari aku punya stres di luar latihan. Habis itu yang ketiga tentang faktor istirahatku. Sesimpel itu aja sih sebenarnya yang bikin aku overtrain di masa-masa yang udah kayak high intensity training gitu atau high intensity week training gitu. Dan akhirnya dampak yang terjadi saat aku overtrain, ya aku punya, kayaknya aku nggak tahu secara exact itu apa yang terjadi, tapi sepertinya pada saat aku memaksakan training yang cukup tinggi atau melampaui aku punya batas itu dan dilakukan secara berulang-ulang itu berdampak sama aku punya kesehatan, berdampak sama aku punya daya tahan tubuh. Karena ini kan cuaca lagi aneh banget ya. Iya. Kadang panas banget, kadang
hujan hujan. seharian. Nah itu. Terus kita kerjaannya di jalan gitu. Nah, Virus itu jadi gampang masuk dan bikin kita sakit. Kalau aku lagi maksain aku punya latihan gitu, dan nggak ada relaksasinya. Itu yang bikin aku aku lakuin sehingga aku tuh bisa overtrain gitu. Terus kalau misalnya aku ke klienku atau memberikan program latihan ke klienku, mungkin bukan overtrain yang terjadi, tapi seperti yang Coach Rexy bilang tadi, ngomongin tentang maksain klien latihan nambah 1-2 reps lagi atau di luar kapasitas kliennya, itu aku tetap lakukan itu, tapi nggak di setiap sesi dan setiap gerakan latihan. iya. Karena kalau misalnya kita ngomongin gerakan latihan, sesimpel klasifikasi antara compound and isolation movement, terus juga main exercise sama accessories exercise, itu dari sana kan kita harus perlu cerdik untuk memilih gerakan-gerakan mana nih yang bisa kita push beyond limit, sama gerakan-gerakan mana nih yang butuh technical dan level klien ini udah menguasai apa tentang teknik gerakan yang ini gitu. Kalau misalnya kita nge-push terlalu berat di teknik gerakan yang klien pun masih agak kacau untuk ngelakuinnya, kayaknya itu yang bakal bikin overtrain lah, meskipun cuma satu gerakan doang ya gitu. Maksudnya overtrain in terms of dia akan jadi cedera dan besoknya nggak latihan lagi karena sakit karena cedera itu. Berarti overtrain itu nggak melulu yang lelah banget gitu ya, bisa jadi kayak form yang belum siap tapi dipaksakan. Kita nge-push, nah itu cedera gitu. Oke. Iya. Ini kita menyamakan definisi dari overtrain. Overtrain itu menurutku nggak cuman kita overtraining karena kita latihan yang berlebihan, tapi overtraining dalam pengulangan gerakan yang belum dikuasai 100% sehingga itu menyebabkan cedera. Maksudnya kalau kita latihan dengan belum menguasai teknik secara penuh, itu kan meningkatkan kita punya resiko dalam cedera. Betul. Terus kalau dilakukan secara berulang-ulang dengan teknik yang belum pas, ya berarti stakes untuk kita mengalami cedera kan tinggi. Betul. Kayaknya, dan itu nggak diperbaiki ya, terus dilakukan secara berulang-ulang, kayaknya itu juga bisa ngakibatin overtrain. Iya. Nggak tahu aku, mungkin aku bisa salah, tapi menurut Coach Rexy gimana? Kalau menurut saya sendiri overtrain tuh kalau yang sangat umum ya coach, itu biasanya kita kelebihan volume latihan, kan? Kayak setnya berlebihan, terlalu banyak variasi latihan, terlalu banyak frekuensi latihan dalam seminggu, terlalu banyak pengulangan atau repetisi atau set. Kalau umumnya orang ngerti overtrain kan itu aja. Nah, tapi ternyata ada sudut pandang baru tentang overtrain dari Coach Yogi bilang tadi. Itu ternyata overtrain itu juga dilihat dari yang dibilang tadi kan, dalam klien kita melakukan suatu gerakan, apakah dia sudah menguasai atau belum. Jika dipaksakan secara berulang ya termasuk overtrain juga, atau kita bilang form yang belum siap untuk mengangkat beban tersebut, jadinya akan berisiko cedera tadi. Nah, kalau Coach Yogi sendiri pasti pernah muncul pikiran kayak gini, kok hari ini aku latihan 5 repsnya terasa lebih berat ya daripada terakhir latihan. Nah, pernah nggak muncul kayak gitu? 5 reps ini maksudnya di pemanasan kan ya? Mindset ya. Okay. Jadi sebelumnya kita ngangkat 5 reps ini misalkan
mungkin nih RPE 7 nih. Nah, kok minggu depannya pas kita ngangkat 5 rep lagi RP 10 gitu. RPE 10. Ini Kenapa? banyak yang dipertanyakan para anak-anak gym di luar sana. Kok bisa kayak gitu? Mungkin ada hubungannya dengan penjelasan yang kita bahas barusan. Ngomongin soal perbedaan rasa 5 repetisi di beban yang sama atau intensitas yang sama seperti minggu lalu dan minggu ini gitu misalnya, terus bisa mendapatkan RPE yang berbeda. Kita udah ngomongin RPE di video sebelumnya. Kalau misalnya belum nonton atau belum tahu RPE, bisa nonton di videonya sebelumnya, habis itu balik lagi ke sini. Promo Cek dulu video sebelumnya. Dari mana ya aku jawabnya? Paling yang bisa aku jawab itu apa yang terjadi itu karena dia punya kondisi badan yang minggu lalu itu harusnya atau pastinya lebih fresh daripada yang minggu ini, karena stress load-nya juga kan dibandingkan minggu lalu dan minggu ini juga bisa berbeda. Betul. Paling dari sana sih. Atau kita tambahin konteks deh, kayak apakah itu tanda-tanda akumulasi fatigue atau manja aja secara mental? Karena kan ya mood orang kan setiap latihan nggak sama ya. Jadi kadang merasa aja. Akhirnya kan apakah itu berdampak ke fisiologis atau fungsi tubuhnya, atau memang itu akumulasi kelelahan? Bisa jadi keduanya atau di antara keduanya. Karena kalau misalnya ngomongin akumulasi kelelahan itu kan itu akan berpacu pada kita punya disiplin dalam latihan kan. Terus makan dan istirahat yang mungkin bisa jadi kurang atau belum cukup, sehingga fatigue manajemennya itu nggak baik gitu, atau recovery-nya itu buruk gitu. Terus bisa jadi juga karena mood yang dimana kita itu ngerasa bahwa kita udah capek atau kita sudah kelelahan dalam melakukan aktivitas lainnya sebelum kita melakukan gerakan latihan, dan akhirnya si beban yang sama di minggu lalu itu ternyata terasa berat gitu. Atau yang ketiga, karena kita lagi malas aja waktu itu dan akhirnya untuk latihan itu ya terasa berat sekali, dan meskipun kita sudah coba untuk push kita punya keinginan untuk tidak latihan tapi tetap melakukan latihan, dan akhirnya bisa terjadi seperti itu sih. Iya. Menurutmu ada faktor lain nggak selain itu? Faktor lain dari penyebab itu sih kurang lebih tuh sudah menjelaskan semua sih kayaknya coach. Karena juga Coach Jogi pernah dengar kata-kata adalah doa. Oh oke. Berarti ngomongin placebo effect, nocebo effect gitu ya? Iya. Iya bisa jadi kayak Nah, gitu. kalau yang saya pelajari dulu di akademisi, memang kata-kata itu bisa mempengaruhi ke fungsi tubuh kita. Kayak ketika orang tuh nggak tahu batasannya tuh di mana sebetulnya. Yang membatasi adalah pola pikirnya sendiri. Kayak itu sebetulnya secara naluri adalah bentuk defense terhadap tubuh kita supaya tidak mengalami ancaman. Jadi tubuh kita itu punya threshold sendiri untuk menjaga supaya tidak merasa terancam. Nah, kebanyakan orang dengan pengalaman gym yang
belum di atas 3 tahun atau 5 tahun itu masih merasa aku ini overtrain loh, padahal itu cuma soal psikis saja, atau kita tuh nggak tahu limitasinya itu di mana. Nah, kalau kita bilang kayak, aduh, kok berasa berat ya? Ini padahal lagi di tengah reps nih. Nah, kok berasa berat? Akhirnya pas mau rep kelima, bener-bener terjadi berat. Karena ya otak kan memerintahkan keseluruhan tubuh ya pastinya. Jadi itu bisa jadi faktor lain juga terhadap kita tuh sebenarnya sudah overtrain atau hanya lebay aja. Nah, kalau dari Coach Yogi sendiri, ada kesulitan nggak dalam menyadari kondisi atau tanda-tanda overtrain yang muncul dari kliennya? Ini masalahnya, klienku yang aku latih itu belum ada kayaknya yang mengalami di fase overtrain itu. Belum ada. Karena bukan karena aku buat program latihannya yang bagus ya, tapi karena dia punya, aku nggak punya klien yang sudah latihannya itu kayak 5 tahun ada sih 5 tahun tapi bolong-bolong. Tapi cuman itu jadinya nggak nyampe ke overtrain, tapi mungkin yang bisa terjadi itu pada saat dia sakit tapi tetap maksain untuk latihan, dan akhirnya dia merasa pada saat latihan itu kan ada stage yang dimana kita itu tertantang untuk beban yang bisa lebih berat untuk kita angkat, tapi kita tuh punya daya tahan tubuh itu masih rendah banget gitu, terus akhirnya kecapean seharian gitu. Nah, paling itu sih yang terjadi, yang dimana klien ini punya daya tahan tubuh atau tingkat daya tahan tubuh lagi enggak optimal lah. Terus pada saat kita latihan dia merasa tertantang untuk merasa bisa ngangkat lebih berat, tapi kita udah nyaranin untuk tidak lebih berat gitu. Badannya nggak ready tapi moodnya lagi berapi-api. Iya, terus akhirnya memaksakan untuk latihan lebih berat dengan porsi yang ternyata melebihi dari kapasitas badannya pada saat itu, dan akhirnya nggak nunggu besoknya deh, nunggu siangnya nanti aja beres makan gitu misalnya. Iya. Kerjaan semua berantakan karena mood jadi jelek banget, terus tiba-tiba virus masuk, tiba-tiba flu aja. Ya. Terus dia punya daya tahan tubuh langsung ngedrop, dan akhirnya besoknya nggak bisa kerja. Aku nggak tahu ada faktor lain atau enggak, tapi setauku salah satu faktor yang menyebabkan dia itu bisa jadi seperti itu dengan latihan yang berlebihan ini. Itu sih. Apakah aku udah nyetop? Aku sudah nyetop. Tapi karena memang ada klien, satu-satunya klienku yang seperti itu tuh ya klienku yang ini. Butuh tertampar dulu sehingga dia tuh sadar kalau misalnya lagi ada di fase itu, nggak berani untuk ambil latihan dengan intensitas yang seberat itu. Gitu sih kadang-kadang. Meskipun kita jadi pelatih yang mungkin sudah punya pengalaman yang lebih untuk ngasih tahu klien untuk tidak melakukan intensitas yang setinggi itu. Artinya tuh kayak ada beberapa klien, dia tuh harus mengalami dulu, Ya. baru dia mau belajar. Ada juga klien yang kayak dikasih arahan, dikasih pengertian itu udah mau ngerti dan udah mau paham sama apa yang akan terjadi kalau misalnya melampaui batas itu. Gitu sih kalau aku. Kalau misalnya overtrain gara-gara kita memaksakan diri kita untuk latihan meskipun kita lagi optimal terus sedang menjalani program latihan yang cukup intens, itu masih belum ada sih. Karena aku nggak ada ngajarin atlet sih sejauh ini.
Iya. Memang Tapi kamu ada ikut seleksi? kalau saya sendiri sepertinya ya coach belum pernah ada. Kalau secara overtrain yang fisik ya. Tapi kalau kelelahan mental sepertinya ya pasti Itu ada ya. faktor ini itu sangat subjektif ya. Nah itu dia, apalagi wanita berkarir. Ya lagi-lagi, kenapa kok begitu? Karena kalau kita konteksnya adalah pelatih kebugaran, kita menilai sebuah klien tuh punya ibaratkan kayak wadah mangkok deh. Nah, mangkok ini adalah kemampuan adaptasi tubuh kita untuk mencapai tahap optimalnya. Jadi kayak atau gampangnya kita bilang new begins. Pernah dengar nggak Coach Yogi? Nah, new begins itu kan bisa terjadi di 1 tahun sampai 2 tahun pertama latihan. Nah, itu kalau memang kok digambleng aja itu sebetulnya ya it's okay aja karena memang wadahnya manusia tuh segini loh. Tapi karena zaman sekarang itu serba instan, jadi jarang orang tuh yang memenuhi wadahnya. Karena ya kerja duduk, apa-apa HP sekarang. Terus juga kendaraan juga di mana-mana udah ada. Jadi wadah ini nggak terpenuhi sesuai dengan apa ya? Kita udah diciptakan segini, tapi karena zamannya itu simple, kita jadi cuma segini. Jadi ketika memulai untuk olahraga itu banyak space yang masih bisa diisi banget selama kurang lebih setahun. Jadi makanya mungkin beberapa pelatih belum relate terhadap overtrain, makanya bisa di-push, ayo lagi 5 lagi yuk, bisa. Nah kayak gitu. Ya. Tapi setelah setahun kemudian pasti mungkin mulai merasakan yang namanya penumpukan kelelahan secara fisik atau secara mental juga. Kayak gitu. Nah, kalau dari Coach Yogi sendiri pernah nggak mengabaikan tanda-tanda itu dan akhirnya lanjut aja deh, sikat aja Untuk diri sendiri ya? iya Ya? Pernah? kenapa tuh kok mau mengabaikan sinyal dari tubuhnya itu? Yang pertama pasti karena ambisius aja ya, sama egonya tinggi aja ya. Karena ngerasa udahlah, aku nanti itu istirahat, terus akhirnya ini demi aku punya progres. Padahal progressive overload itu kan nggak serta-merta kita itu memaksakan diri untuk angkat beban lebih berat setiap harinya atau setiap minggunya ya. Tapi kan itu benar-benar dengan kemampuan kita mengangkat beban itu adaptasinya tuh udah sampai mana sebenarnya. Betul. Tapi ngomongin soal overtrain yang terjadi di diriku sendiri itu pure karena aku punya ego tuh setinggi itu. Terus meskipun dulu aku recreational lifter atau powerlifting atau powerlifter itu, tapi kan aku punya grup juga ya, yang dimana aku tuh masih di level rookie lah, yang pengen setidaknya bisa setara sama mereka teman-temanku ini yang punya angkatan yang udah di atasku gitu. Aku pengennya sih gitu. Dan akhirnya kan secara memaksa badanku ini untuk bisa always break the limits, tapi dengan result yang aku tuh jadi overtrain. Gitu sih biasanya yang terjadi. Iya. Dan akhirnya ya turun lagi, declining lagi. Itu dalam fase mau ikut kompetisi atau gimana?
Enggak sih, itu benar-benar pure ngelihat angkatan temen terus jadi ingin angkat lebih berat aja. Iya. Pada saat fase kompetisi itu aku hanya bergantung sama diriku sendiri aja, lihat batas kemampuanku tuh sampai mana, terus berusaha untuk menjaga stresku itu tidak terlalu tinggi. Terus pada saat kompetisi itu terjadi, ya coba untuk break apa yang program latihan yang aku buat gitu. Lebih dari itu aja. Meskipun lebihnya itu cuman kayak 10% atau 5% dari yang aku punya atau aku ekspektasikan gitu. Yang penting ke break aja. Malah jauh lebih wise pada saat aku tuh lagi kompetisi ketimbang aku itu ngangkat atau latihan bareng teman-teman gitu. Betul sih. Nah, karena kan aku pada saat latihan atau pada saat kompetisi itu emang acuannya itu pada diriku sendiri yang sebelumnya aja. Betul. Tapi kalau misalnya udah sama teman-teman, apalagi pada saat nggak melakukan tes deh, itu bener-bener pengen bersaing aja sama mereka. Yang harusnya minggu ini RPE 7 karena ada teman-teman rame. RPE 10. Ajar aja. Nah, kalian pasti relate dengan hal ini, guys. Itu juga bisa jadi faktor tambahan loh ternyata, guys. Terhadap penyebab indikasi munculnya overtrain ternyata lingkungan kita ya. Kalau ke seleksi bacaan dari sana itu bisa. Itu Nah, bisa. dengan siapa kalian nge-gym bareng, ngangkat bareng, itu bisa jadi penentu kalian akan overtrain apa enggak. Ya, pasti semua, apalagi cowok ya. Ya, benar. Kalau ada temen atau nggak usah temen deh, kadang lihat orang asing aja lagi Karena joinan kita punya alat alasan. atau squat ranknya di sebelah, kok dia nambah lagi ya. Padahal itu kita lagi minggu deload, nggak mau kelihatan lemah. Akhirnya kita Ya. masa badan segitu, angkatannya segitu. Nah itu guys, artinya jangan pedulikan lingkungan ya, fokus ke diri sendiri. Tapi memang kalau kita mau fokus ke kompetisi, memang kayak semua itu berubah sudut pandang memang. Yep. Soalnya kan kita tuh jadi zen aja. Kayak Iya. ngurusin diri sendiri aja. Nah, Lihatin kemampuannya kita sampai mana gitu. saya pun dalam pengalaman sebagai atlet dulu, walaupun di luar pekerjaan yang saya sekarang, tapi kayaknya masih nyambung deh. Kayak dulu sebagai atlet taekwondo itu, kalau pada off season dalam proses maintenance performance itu tuh, kalau sparring dengan temen tuh lebih emosional rasanya, karena ya kita nggak sedang dalam target performance, tapi kok ngelihat orang lain bisa lebih maintenance atau masih dalam high perform ya setelah on season kayak gitu. Akhirnya pas sparring tuar ya, awalnya light sparring jadi hard sparring, bonyok semua. Tapi kalau misalnya memang sparring sama temen, emang nggak ada yang namanya light sparring. Light sparring is a hard sparring. Ya tergantung sih, emang balik lagi ke individunya. Tapi setelah besok ada kejuaraan nih, udah tuh nggak ada kesempatan untuk mikirin dia udah bisa nendang 1000 kali nih, aku masih 500 nih. Nggak ada kesempatan untuk mikir itu. Cuma latihan tidur ya, sama sekolah sih waktu itu. Tapi aku tertarik sama kamu punya cabang olahraga ya, coach seleksi. Yang dimana aku mau menanyakan tentang overtrain ini di cabang olahraga taekwondo. Apa sih yang biasanya terjadi? Pasti yang pertama aku bertanya tentang ada nggak orang atau atlet-atlet taekwondo itu mengalami overtrain? Itu dulu yang pertama. Banyak. Oke. Dan Terus mungkin faktor-faktor Ya. penyebabnya
Berarti apa? Kalau misalnya di latihan beban kan, atau ya di latihan beban kan kita punya stres itu numpuknya itu dari kita punya angkatan atau volume angkatan kan. Kalau misalnya di taekwondo? Kalau di taekwondo itu sendiri, satu faktor terbesarnya adalah, ini kita bilang skala daerah aja ya, bukan skala nasional. Karena kesalahan terbesar seorang coach dalam cabang olahraga itu adalah tidak melakukan strength training. Bukan promosi ya, tapi ya boleh deh, saya juga coach strength training. Tapi memang kesalahannya itu mereka tidak melakukan strength training pada fase awal periodisasi. Kan kita pasti tahu ya coach, bahwa komponen kebugaran paling dasar itu adalah strength, kekuatan. Wah, pasti ada yang bantah. Kan coach, kalau cabur ini harus speednya ini, harus agility-nya ini. Masa dikasih strength, berat dong badannya. Ya, belajar lagi ya, ikut pelatihan, saran saya. Ayo, coach-coach yang tersinggung silahkan komen di bawah. Ya, saya open war kok. Enggak bercanda. Jadi, kenapa kok saya bilang strength training itu penting untuk semua cabur deh coach. Tapi saya akan nanti spesifik ke taekwondo juga. Karena yaitu tadi, komponen dasar dalam kebugaran adalah kekuatan. Kita mau balance butuh otot yang kuat. Kita mau power, speed, kita butuh otot yang kuat. Kita mau lompat tinggi, kita butuh otot yang kuat. Kita mau daya tahan fisik juga, ya juga butuh otot yang kuat. Kalau hanya kardiorespirasi yang diimprove tapi ototnya nggak ready, ya bohong dong. Kalian nafas tapi nggak lari, kayak gitu jeleknya. Nah, kebanyakan pelatih-pelatih itu dia melakukan conditioning fisik langsung. Jadi pada awal periodisasi sebelum kejuaraan tuh biasanya lari aja. Sama biasanya nendang samsak gitu 100 kali, 5 menit, 500 kali. Conditioning fisik pokoknya yang pertama itu pasti. Yang sementara di mana ototnya masih belum ready. Itu kesalahan yang pertama. Yang mengakibatkan di pertengahan persiapan mulai muncul overtrain. Karena hanya fokus pada satu komponen kebugaran tadi. Dan ya juga diiringi dengan metode atau periodisasi yang jelek. Karena tidak menempatkan beberapa komponen kebugaran ini dalam fase adaptasi awal pelatihan. Kan kita pasti tahu kan, gini deh gampangnya, meskipun Indomie goreng itu enak, tapi kalau kita makan setiap hari bosen juga kan coach. Nah kayak gitu. Kalau di badan kita, kalau kita dipisik terus, itu pasti juga akan bosen alias overtrain tadi. Karena komponen yang lain belum ada untuk memenuhi tingkat selanjutnya dari metode latihan yang udah disusun. Misalkan bulan ini pace 7, bulan depan pace 6, bulan depan lagi pace 4 kayak gitu. Tapi tanpa diiringi komponen kebugaran lain yang dilatih juga. Akhirnya pasti mau pace 4 cedera karena overtrain tadi, dan juga komponen kebugaran lain yang tidak balance, atau kita bilangnya muscle imbalance. Muscle imbalance itu bukan hanya soal kalau kita di gym itu bilangnya yang shouldernya miring atau hipsnya miring atau posturnya miring. Muscle imbalance itu juga kita bilangnya otot yang underdeveloped, kayak gitu.
yang kiri kuat, yang kanan lemah, yang kanan kuat, yang kiri lemah. Itu juga termasuk ya begitulah. Nah, di taekwondo sendiri itu yang paling banyak cedera itu di bagian kaki terutama. Karena ya Di taekwondo banyak tendangan ya. betul. Oke, itu kalau dari taekwondo. Oke. Nah, ngomongin soal overtrain, ini kan ada konsekuensi nih coach pasti ya. Pasti banyak coach yang masih denial kalau kliennya itu sudah mengalami overtrain. Nah, akhirnya kan performa jadi drop, mentalnya burn out, terus juga kepercayaan diri dalam latihan tuh menurun. Tapi si coach tetap nge-push nih. Ayo kamu tuh cuma mood swing aja kayak gitu. Nah, kalau dari tanggapan Coach Yogi mengenai coach yang seperti itu nih, padahal tandanya udah ketaran banget lah, tapi si coach ini denial. Yang pertama itu pasti kayaknya coach yang belum lama menjadi pelatih. Terus yang kedua belum punya referensi yang cukup untuk gimana caranya mengatasi klien-klien yang seperti itu. Terus yang ketiga ya belum punya pengetahuannya juga mungkin. Terus yang terakhir bisa jadi klien nggak perpanjang. Kan bagaimanapun juga kita sebagai pelatih ini kan profesi yang dimana kita itu memonetisasi kita punya pengetahuan kan. Jadi kalau misalnya kita udah mengetahui atau nggak mengetahui bahwa si klien ini mau overtrain, terus kita ngelatih kliennya itu dengan asal-asalan aja supaya klien capek aja atau berkeringat aja, itu nggak bakal berbanding lurus sama kita punya salary atau keuangan deh gitu. Karena kalau misalnya kita ngelatih klien seperti itu aja tanpa ada ujungnya, kayaknya bakal malas juga si klien untuk perpanjang atau latihan sama kita gitu. Dan yang jelas kalau misalnya ditanya pendapatku tentang gimana ngelihat pelatih yang seperti itu, ya menurutku itu pelatih yang kurang baik sih, karena kita itu ngelatih klien itu atau klien itu ambil sesinya kita atau mau latihan sesi dengan kita itu kan itu sifatnya kerjasama antara pelatih dan klien ya, bukan kita itu mau militer ke klien ini atau diktator ke klien ini gitu. Jadi ya kalau misalnya hal seperti itu kejadian atau pelatih itu melakukan hal yang seperti itu, apalagi kliennya bukan atlet itu yang pertama, pasti bakal keberlanjutan kita secara monetary atau kerjasama itu nggak akan panjang sih pastinya. Ya. Kecuali kliennya itu segila itu sama latihan dan kliennya yang pengen. Tapi ada yang menarik juga nih coach terkait salary. Gimana kalau saya tambahkan konteks gini? Sebagai seorang coach juga harus memenuhi target. Oke. Nah, gimana caranya Coach Yogi ini break the challenge dengan tetap memenuhi target bulanan sebagai seorang coach, Oke. tapi juga mencegah si klien ini tidak overtrain. Gampang banget. There is a lot of way untuk kita itu bisa meningkatkan atau break the target yang dimiliki oleh suatu perusahaan ya untuk jadi bagus ya. Karena bahkan itu bukan jalan, itu tuh yang aku maksud itu tentang
kita harus ngelatih klien secara mati-matian. Itu bukan jalan kita untuk menuju lebih baik dan klien lebih baik kok. Tapi kan dengan cara gimana caranya klien ini bisa sustain sama kita kan, dan itu bukan jalannya, dan ada banyak jalan lain. Contohnya kita nambah ilmu kita, terus kita coba untuk terapkan ke klien yang selama ini mungkin kita nggak tahu gimana caranya perbaiki si klien ini dalam atau dari segi gerakan latihan gitu mungkin. Terus gimana kita punya service yang sifatnya itu berkelanjutan, nggak cuman pada saat sesi itu aja, yang dimana masih pada pakem-pakemnya, contohnya kayak laporan dan misalnya step jalan atau lain sebagainya yang sesuai dengan goalsnya si klien. Terus kita sebagai pelatih memberikan ilmunya yang kita punya kepada klien-kliennya kita gitu, secara sederhana ya, bukan secara sifatnya itu kita mau ngasih ilmu ke pelatih gitu. Kayaknya dengan hal-hal itu bisa dilihat oleh klien kita, dedikasi kita dalam menjadi profesi ini itu tinggi deh. Dan selama itu fit dengan si klien, terus kita mendapatkan recognition yang baik di publik, harusnya kita nggak usah mikirin break the challenge deh. Karena challenge will be break by itself aja, karena kemampuannya kita dalam pekerjaannya kita yang baik sih. Lebih ke menyampaikan value kita sebagai coach gitu ya, daripada harus kayak kan banyak nih, soalnya di PT-PT luar sana itu banyak yang kayak mewajibkan latihan seminggu harus sekian. Jadi biar target Sesinya habis, perpanjang sesi lagi. Nah kayak gitu. Aku mau nambahin itu sih. Soalnya kalau yang disampaikan Coach Yogi itu benar juga. Coach klien akan nempel dengan sendirinya pastinya ya. Cuma ya tetap ada challenge di mana ketika si klien ini frekuensi latihannya tuh tidak konsisten. Nah itu mungkin juga salah satu yang bisa dicoba teman-teman di sana. Oke, di penghujung podcast ini mungkin saya akan memberikan sedikit kata-kata apa yang sudah kita bahas dari tadi ini mengenai overtrain dan bagaimana kita sebagai coach itu memahami kondisi dari klien kita dan memberikan sedikit pengertian terhadap klien kita. Bukan berarti dengan kita menurunkan atau mengurangi latihan si klien nggak akan extend atau nggak akan progres. Tenang aja kok. Kalau kita pinter secara knowledge, pinter secara experience, pasti bisa kok. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Thank you and goodbye.